Yang pertama, saya mengapresiasi kepada masyarakat Lusmawe yang luar biasa mendukung saya selama 3 bulan saya menjadi pejabat wali kota Dumai. Ya, banyak perubahan yang terjadi di sini, khususnya ini terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat, dukungan masyarakat ketika satu kebijakan itu kita lakukan. Dan pada kesempatan ini juga tentunya saya berharap masyarakat juga tetap mendukung nanti pasca dari 3 bulan ini saya berada di kota Lusmawe ini. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang perlu keikutsertaan masyarakat. Tentunya kolaborasi dalam hari ini menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan, implementasi kebijakan yang ada di kota Lusmawe. Saya juga tentunya sangat berharap ini teman-teman saya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat kota Lusmawe ini hari ini saya sangat bangga ini Pak Azhar JR ini bisa hadir di sini, ya, merupakan representatif dari DPRK Lusmawe yang sesungguhnya itu mendukung ini terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh DPRK Lusmawe. Beliau ini masyarakat juga, masyarakat dari kota Lusmawe juga, yang tentunya ini merupakan bentuk dari dukungan yang diberikan kepada beliau. Kemudian kepada pers, ya, ini saya juga sangat luar biasa beberapa bulan ini mendukung saya. Ya, tentunya ini masukan, ya, kritikan itu saya pikir ini menjadi vitamin bagi saya untuk memperbaiki kinerja saya itu yang lebih baik lagi ke depan. Pers merupakan salah satu unsur untuk mengawasi itu jalannya pemerintah kota. Saya berharap itu bisa menyampaikan semua informasi itu secara profesional, ya, secara adil bagi masyarakat. Jadi kita berharap ke depan juga ini kemitraan pers, jurnalis ini dengan pemerintah kota ini tetap terjaga. Saya pikir itu. Ada lagi? Pak, tadi kita juga sempat menyinggung terkait waduk reservoir Lusmawe yang sejauh ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Apakah ke depan kita akan menertibkan atau tidak dibuka lagi untuk umum? Pasti saya akan tertibkan itu terkait dengan hal ini. Tidak hanya itu di pinggir reservoir. Jadi kita harus suarakan ini sekarang ini reservoir, bukan waduk atau bukan bendungan itu. Karena sangat berbeda itu fungsi itu bendungan, fungsi waduk itu dengan fungsi reservoir. Reservoir itu hanya dibangun oleh tangan manusia loh. Ada daya dukungnya. Makanya saya ketika itu tahu itu bahwa ini reservoir itu ada waduk itu ada reservoir, saya baru tahu ini sekarang ini di samping reservoir itu sudah ada lubang-lubangnya. Artinya apa? Daya dukungnya itu sudah berkurang terkait dengan ini reservoir yang ada di rumah ini. Ini tentunya harus kita benahi segera, rekan-rekan sekalian. Ya, ini rekan-rekan pers. Berarti ke depan tidak akan ada lagi bangunan. bangunan Itu saya pastikan itu tidak ada lagi itu kegiatan-kegiatan itu. Karena saya sudah tahu ternyata itu reservoir bukan waduk begitu. Kalau waduk itu masih bisa kita fungsikan untuk kegiatan-kegiatan seperti pariwisata, kegiatan ekonomi masyarakat. Tapi ini reservoir. Kalaupun itu kita mau ini gunakan misalnya untuk kegiatan ekonomi, ini paling nanti itu pun itu kita akan batasi kendaraan. Kemarin saya sempat saya diskusikan. Inilah kesempatan di pemerintah kampung itu untuk memanfaatkan itu untuk kegiatan apakah olahraga, kan bisa sewakan sepeda itu di situ. Itu yang jualan itu nanti kan bisa pakai dorongan Pak, sehingga tidak terlalu berat untuk reservoir yang kita punya itu. Jadi nanti dorong aja itu gerobaknya. Kita kalau dorong gerobaknya juga itu nanti kan pemerintah itu kampung kan bisa mengutip retribusi kalau memang itu nanti disimpan itu di satu lapangan kan, diamankan oleh pemerintah kampung kan. Pemerintah kampung kan bisa ngutip retribusi, kemudian menyewakan sepeda, pemerintah kampung juga bisa dapat itu penghasilan. Itu sebenarnya langkah-langkah ke depan sebagai ini. Walaupun itu nanti banyak yang menggugat, banyak yang protes, itu harus kita jelaskan itu secara clear terkait dengan ini, kedudukan tempat. Kita tidak bisa lagi berkilah, beralasan, ya, untuk melegalkan itu hal yang tidak sesuai dengan kedudukannya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang saya sampaikan, dan kepada ini mungkin yang sudah terlanjur itu untuk berjualan di sana, melakukan aktivitas ekonomi di sana, mudah-mudahan ini bisa menyadari, bisa memahami terkait dengan kebijakan yang saya ambil. Dan saya terus terang katakan kami itu tidak semena-mena untuk menghancurkan itu. Dan itu kemarin itu pun yang dirobohkan itu hanya dirobohkan saja tiangnya. Kemudian ini atapnya itu tidak ada yang dirusak.
sekali lagi tidak ada dirusak. Saya punya foto, punya video ketika proses itu berlangsung. Dan ini juga terkait dengan keadaan yang di sana, kita sudah 3 kali lebih memberikan peringatan, bahkan halo-halo pun itu dilakukan oleh Satpol PP. Jadi kalau dikatakan itu tidak ada peringatan, tidak ada itu pemberitahuan, kami sudah 2 bulan yang lalu itu melakukan hal yang sama, apakah itu di Gedung, apakah itu di kota, apakah itu juga termasuk di desa. Saya pikir itu, ya terima kasih sekali lagi atas kehadiran pers hari ini, ya luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa diskusinya lebih tajam lagi. Terima kasih ya. Tujuannya begini, ini kan kita membuat ini kan sebenarnya bagaimana kita sebagai warga Kota Kusuma ini mencintai kota kita, gitu kan. Kita berbicara tentang kota, di kedai kopi dan sebagainya, gitu kan. Inilah langkah yang kita ambil, bagaimana tersambung semuanya, menyatukan semuanya dari semua elemen masyarakat, baik itu partai politik, anggota dewan, semuanya, tokoh-tokoh masyarakat. Ayo kita bersatu untuk membangun kota ini. Mungkin dengan kegiatan kali ini, semua unek-unek itu sudah tersalurkan. Jadi udah plong lah gitu ya Bang ya. Jadi makanya ini mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti ini terus berlangsung gitu. Sehingga apa, penyumbatan dimanapun adanya ini bisa tersalurkan. Dan alhamdulillah tadi PJ Wali Kota juga luar biasa ya kan, waktu kita 2 jam mungkin bisa lebih dikasihnya. Kenapa? Karena pengen PJ Wali Kota menyampaikan unek-uneknya terhadap hal ini semuanya gitu.